Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami yang mengambil eh, tugas basis data apotik yang disusun oleh saya yang pertama Nisa Lida Fitri dengan NIM 201030006 dan Faudin Cahyo Wijanarko 201030025. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, pembahasan yang kedua ada permasalahan, pembahasan yang ketiga tujuan, dan pembahasan yang keempat rancangan ERD. Latar belakang, apotik merupakan salah satu jenis usaha di bidang perobatan yang sangat memerlukan adanya sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Sekarang ini masih banyak penulisan atau pencatatan data-data obat pada apotik yang dilakukan secara konvensional. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional, yaitu melakukan pencatatan, baik itu transaksi penjualan ataupun pembelian barang ke dalam sebuah buku. Karena sistem konvensional tersebut membuat kinerja apotik menjadi kurang efektif dan efisien. Basis data apotik ini dirancang dalam membantu sebuah sistem yang dapat mendata daftar-daftar data tersebut dengan melakukan perbaikan dalam pengolahan sebuah sistem pengolahan data. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat sistem pencatatan dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer, baik dari resep obat sampai detail pembelian. Permasalahan. Permasalahan yang pertama pada saat perhitungan dan pemrosesan data transaksi obat-obatan memerlukan waktu yang lama, kinerja proses tersebut kurang efektif dan efisien, apalagi biasanya dicatat ke buku. Permasalahan yang kedua, pada apotik banyak data-data obat, data transaksi, dan lain-lain yang tidak mungkin dihafalkan. Dan permasalahan yang terakhir, banyaknya kasus kematian akibat apoteker yang sulit membaca resep obat. Kemudian ada tujuan dari pembuatan database apotek ini merupakan untuk membuat sebuah database yang di dalamnya terdapat data-data pasien, mulai dari nama pasien, umur, diagnosa penyakitnya, dan nama pasien. Kemudian ada juga data pegawai agar pegawai yang lain dapat mengetahui pegawai tersebut merupakan bagian dari apotek tersebut. Lalu ada data-data obat yang di dalamnya terdapat nama obat, harga obat, agar kegiatan transaksi apotek tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Lalu ada pula resep obat yang bertujuan agar pada saat penulisan resep obat dapat dituliskan ke dalam komputer sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Selanjutnya ada detail obat yang bertujuan untuk mengkategorikan jenis obat, harga obat, dan lain-lain. Lalu ada perancangan IRD. IRD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Berikut merupakan rancangan IRD yang telah kami buat. Yang pertama ada entitas pasien. Pada entitas pasien ini terdapat atribut di dalamnya yang berupa nomor pasien yang merupakan primary key. Yang kedua ada nama pasien, lalu nomor telepon, ada diagnosis, alamat pasien, umur, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian pasien ini memiliki relasi dengan entitas obat yang di dalamnya terdapat nomor obat yang merupakan primary key. Primary key merupakan nilai unik atau atribut unik yang hanya ada pada satu entitas tersebut. Lalu yang kedua ada nama obat, jenis obat, harga, aturan pakai, dengan tanggal kadaluarsa. Atribut pasien dengan obat ini memiliki relasi one to many di mana satu pasien dapat membeli banyak obat sedangkan banyak obat dapat dibeli oleh seorang pasien. Kemudian pasien memiliki relasi dengan entitas pegawai yang di dalamnya terdapat atribut ID pegawai sebagai primary key, lalu ada nama pegawai, ada nomor pasien, ada alamat pegawai, ada tanggal lahir,
ada jabatan. Lalu pasien dengan pegawai ini memiliki relasi one to one, di mana satu pasien dapat dilayani oleh pegawai, sedangkan satu pegawai dapat melayani satu pasien. Lalu pegawai dengan resep memiliki relasi di mana resep terdapat atribut obat, nomor resep sebagai primary key, lalu ada dosis, kemudian ada tanggal beli. Lalu cardinality antar keduanya yaitu one to many, di mana satu pegawai dapat membuat banyak resep, sedangkan banyak resep dapat dibuat oleh satu pegawai. Kemudian resep tersebut juga memiliki relasi dengan obat. Cardinality-nya itu ada one to many, di mana satu obat itu terbuat dari banyak resep, sedangkan banyak resep itu menghasilkan atau dibuat dari satu obat. Kemudian obat ini memiliki relasi dengan entitas persediaan barang. Persediaan barang ini memiliki atribut dosis. Yang kedua banyak persediaan. Yang ketiga ada nomor resep, di mana nomor resep ini memiliki nilai multi value atau foreign key, di mana merupakan child dari atribut nomor resep pada pada entitas resep. Yang kedua, nomor obat juga merupakan multi value dari entitas obat dengan atribut nomor obat. Lalu ada nama obat. Lalu juga ada obat juga berelasi dengan entitas detail obat yang di dalamnya terdapat nomor pasien, ada harga, ada nama obat, ada nomor resep, dan juga nomor obat. Lalu ada juga yang di atasnya itu entitas pasien memiliki relasi dengan entitas data transaksi pembelian, di mana ada atribut banyak pembelian, ada atribut nomor obat yang merupakan nilai multi value dari entitas pasien. Kemudian ada nomor obat merupakan multi value juga. Lalu ada nama pasien, ada harga obat, ada total pembelian, dan ada nama obat. Kemudian beralih ke di sini terdapat implementasi IRD ke dalam DBMS. Dalam pembuatan database ini, kami dari hasil perancangan IRD kami menggunakan notasi James Martin, di mana di sini terdapat banyak entitas di dalamnya. Lalu di sini bisa dilihat data pasien itu memiliki relasi dengan pegawai, dengan data transaksi pembelian, dengan detail obat. Lalu kemudian ada data transaksi pasien, ada obat. Obat ini memiliki relasi dengan data transaksi pembelian, lalu ada berelasi dengan detail obat, dan yang ketiga berelasi dengan persediaan obat. Lalu yang terakhir ada resep. Resep ini memiliki relasi dengan detail obat dan juga persediaan obat. Selanjutnya adalah bagaimana menggunakan SAMPP. Sini menggunakan SAMPP kita dapat men-start MySQL ini, atau kita juga dapat menyalakan APC ini apabila kita memerlukan web PHP MyAdmin untuk membentuk database-nya. Lalu di sini kita bisa mengklik shell. Oke. Setelah muncul layar seperti ini, kita masukkan file lalu enter.
enter password, kita enter saja. Nah, ini ada tulisan MariaDB non. Bagaimana cara menggunakannya? Kita pertama cek dulu database pada komputer kita dengan memasukkan query show databases. Sini kami sudah membuat database-nya dengan nama DB Apotik. Lalu di sini kita bisa menggunakannya MariaDB, tolong gunakan database DB Apotik. Oke, ini kita bisa melihat tabel-tabel yang ada di database tersebut dengan masukkan query MariaDB kan muat tabel. Ada database kami itu ada tabel data transaksi pembelian, ada detail obat, ada pasien, ada pegawai, ada persediaan obat. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan atribut yang ada di pasien ini? Caranya dengan memasukkan perintah deskripsi atau DESC. Lalu nama tabelnya, tabel pasien. Lalu akan muncul tabelnya. Di sini bisa kita lihat fieldnya, ada nomor pasien, nama pasien, dan lain-lain. Ada tipe datanya, lalu ada nulnya, lalu di sini ada key-nya di mana nomor pasien itu primary key. Lalu auto increment ini untuk apa? Ini fungsi untuk masukkan nomor secara otomatis. Lalu di sini kita akan mencoba. Caranya yang pertama kita select from pasien. Fungsi select ini adalah untuk menampilkan record yang ada pada tabel pasien. Lihat ini recordnya ada 10. Terus coba kita cek lagi tabel ya pegawai. Lalu di sini kita akan mencoba menampilkan nama pasien dengan diagnosisnya dan juga nama pegawai dari sini, kemudian jabatannya. Nah, kita coba caranya dengan select sini nomor pasien dot lalu koma dan nomor pasien dot diagnosis. Yang kedua dari tabel pegawai dot pegawai. Oh iya, ini salah. Pegawai menampilkan jabatannya. Ini from itu keduanya dari tabel pasien dan juga pegawai. Di sini kita masukkan kondisi caranya dengan where untuk menghubungkan kedua tabel ini. Caranya dengan pasien dot nomor pasien dengan pegawai dot dot nomor pasien. Ya, sedikit
Di sini bisa kita lihat kita menampilkan record pada tabel pasien, record nama pasien pada tabel pasien, kemudian record diagnosis dari tabel pasien juga. Lalu ada record nama pegawainya dari tabel pegawai dan juga jabatan dari tabel pegawai. Seperti itu. Lalu di sini kita lihat. Sekarang kita coba lagi menentukan umur pasien dari yang termuda hingga yang tertua. Caranya yaitu dengan select pasien, select nama pasien, dan umur. Dari tabel apa? Dari tabel pasien. Cara untuk ini kita order by. Nah, bukan dari terkecil terbesar pakai ascending. Baik. Umur. Kurang umur. Sebentar, select pasien umur error use near ascending ya. Oh iya, benar-benar. Baik umur. Oke, thank you. Dikasih tahu. Nah, ini. Ya, kita lihat ini sudah diurutkan ya nama pasien umurnya dari yang termuda hingga yang tertua. Seperti ini. Tapi fungsi group by ini untuk mencegah ada data yang sama. Jadi kita tes menggunakan order by. Sedangkan dalam order by ini bisa kita lihat data yang disusun itu ada yang memiliki redundansi atau kesamaan data seperti ini 19. Sedangkan pada query group by data yang sama tersebut tidak dituliskan tapi hanya satu saja seperti ini perbedaannya. Lalu sekarang kita coba menghitung select max umur. Ini S untuk alias menjadi umur pasien from pasien. Nah, fungsi max ini adalah untuk menentukan data yang terbesar. Data yang terbesar yang akan kita pilih itu data umur pasien. Sekarang kalau iya. Coba bermain di tabel obat.
Sini coba kita akan mengganti data luka darah ini pada atribut jenis obat dengan kata luka ringan. Caranya dengan memasukkan fungsi atau perintah update, lalu nama tabelnya, tabel obat, terus set. Ini untuk mengubah apa yang akan kita ubah dari jenis obatnya itu. Jenis obat sama dengan luka darah kita ganti jadi luka ringan. Lalu masukkan kondisinya. Kondisinya saat kita lihat nama obat dengan tadi. Pada saat pengubahan ini pastikan mereka dalam satu baris yang sama. Ketika masukkan kondisi. Sekarang kita coba. Berhasil di sini. Berarti datanya sudah berhasil kita ubah. Sekarang kita cek. Ya, bisa kita lihat beda kan? Ini yang setelah diubah dan ini yang sebelum diubah tadi menggunakan update set. Lalu kita coba lagi main-main di tabel obat. Kita menghapus satu record ini. Hanya dengan masukkan delete from nama tabelnya, nama tabel obat dengan kondisi obat dan 100 spek 120. Oke, bisa. Kita ganti aja. Select from resep. Nah, ini udah ternyata. Coba ke persediaan obat. Kita cek apakah ada data di sana. Persediaan obat. Oh, ada ternyata. Cek lagi. Ini detail obat. Nah, di sini belum ada data yang dimasukkan pada detail obat. Sekarang kita masukkan. Caranya yaitu cek dulu dalamnya apa aja. Dan obat reset. Caranya dengan masukkan perintah insert input nama tabel detail obat, lalu values ya. Dan sini kita masukkan recordnya. Dan masukkan record ini harus sama dengan primary key-nya. Ya, obat di sini berarti AG 11 lalu nomor resepnya nomor pasiennya lihat pasiennya berapa. Satu lihat nama pasiennya segini.
Sini nomor pasiennya ada 1. Nama obatnya paracetamol. Obatnya yang ada. Paracetamol Oke, ya. dengan Terus harga 2.000. harga 2.000. dua. Yang kedua BG 112 Oke. 1102 dengan nomor pasien 2, nama obat Dulcolak, harga 25.500. Bentar, ini kita cek dulu. Salah ternyata. Kok kayak gini? Ulang dulu. Salah kan? Terus dua lagi tadi. Widya tolong. Berapa Tadi data lagi? bentar. Itu detail obat ya. Iya, Oke, release. Apa ini bersama? AG 111 Tuh, terus 1101 1 oke. paracetamol Ada 2.000. aku tidak yang salah. Detail obat. Oke, berarti berhasil ya masukin. Yes. Detail obat. Oke, sekarang yang kedua. Insert itu tabelnya, tabel detail obat. Alias. Tolong yang kedua, misalnya dia. BG 112 dengan nomor resep 1102, Dua, nomor pasien 2, ya. nama obat Dulcolak, Bentar. harga 25.500. Tiga, Yang ketiga PR 113 R113, 1103 tiga, 3 ya. Terus, Promeg oke, 12.500. 500. Oke, bentar, dicek dulu. Oke, yang keempat. PS PR 114, iya, Nama obatnya Diapet, harganya 5.000. SP 115 5 nih pasti 105. 105 5 Lonstan, Harga harga 42.500. juga sebentar dicek dulu. Ini salah ya, berhasil.
dulu, cek dulu buat memastikan. Oke, udah terisi 5. Oke, lanjut. Yang keenam. SP116 itu kurang itu loh yang tanda petik. Oh, kalau ini integer nggak masalah. Terus nomor 6 ya? Ya, Nama obat? betadine Enggak. 30.000. 30.000. 30. Ya, betul 30.000. Ibu, misalnya apa ini Mas Ben? 7 SP117 7 larutan 10.000. Betul ya, 8. Ya, 8. Nama obatnya Strepsil. Harga 15.000. 15.000. Ini 9. 9. Obat? Nama obat Insto. Oh, harganya 7.500. terakhir Sama yang kayak Strepsil. 10. Mau nih, kita cek. Ini udah terlihat ya, udah 10 data. Ya. Dan dari saya, sekarang saya alihkan kepada Anissa Putri. Silakan Anissa. Baik. Sudah muncul. Bentar, proses. Udah ya? Sudah masuk ke Santipi nggak? Sudah. Oke, saya akan menampilkan deks pasien. Sedikit ke kanan dikit nih. Gimana? Digedein coba kayak tadi. Ini udah digedein, udah. Oh iya, udah cukup deh. Udah. Udah. Deks pasien. Lalu kita lihat datanya. Oke, kita akan menampilkan data pasien yang menderita radang dengan select from pasien where diagnosis.
Oke, lalu menampilkan ini nomor pasien, nama pasien yang menderita penyakit radang. Ada Resa Aditya dan Irma Srikandi. Yang kedua, deks pasien. Deks pasien akan mengubah tipe data pada atribut nomor telepon dalam tabel pasien dengan alter table pasien change diagnosis penyakit diagnosis alter tabel pasien modify nomor telepon varchar 128. Lalu kita cek apakah sudah berubah. Terlihat di sini nomor telepon sudah berganti dengan tipe data varchar 128. Selanjutnya akan mengubah data deks pegawai akan mengubah data nama pegawai Danang menjadi nama pegawai Darto. Pertama kita update pegawai set nama pegawai Darto Danang. Lalu kita cek di sini terlihat sudah pegawai yang 5213 nomor pasien 3 sudah terganti menjadi Darto. Sebelumnya itu Danang. Oke. Deks sediaan obat
Akan menghapus satu rekor pada tabel persediaan obat pada nomor SP120 di lab. Nama tabelnya itu. Ya, persediaan obat. Biar nama obat. Dan juga perintah select dan delete ini merupakan query dari DML. Lalu kita cek. Terus ke atas, terus jauh. Oke. Oke, terlihat di sini yang SP120 sudah terhapus di dalam tabel persediaan obat. Yang terakhir, Dex total obat. Lalu kita akan menghapus tabel detail obat dengan menggunakan drop table detail obat. Lalu kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Ini udah cukup. Tutup. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.